sejauh ini take down itu apa masih efektif ya? Itu salah satu upaya ya, effort kita, dari bagian untuk melakukan filtering untuk hoax yang beredar ada di masyarakat tersebut. Bagaimana cara pemerintah sendiri mengcounter ini gitu? Kayak dari humas kepresidenan menyatakan bahwa itu tidak benar. Makanya perlu istilahnya dicermati. Makanya narasumber lain mungkin ya, mungkin membutuhkan informasi sumber-sumber yang berbeda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Tri Wahyuni bisa kembali membersamai sahabat Busam dalam acara Tea Time. Dan pada kesempatan ini telah hadir bersama kita seorang perempuan yang cantik ya. Kalau biasanya kita sering beberapa kali kita memakai narasumber laki-laki. Nah, sekarang hadir Ibu Ririn Sari Dewi. Beliau ini adalah staf ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, Keamanan Provinsi Kalimantan Timur. Selamat siang, Mbak Ririn aja saya panggil. Ya. Selamat siang Mbak Ririn, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Yuni. Oke Mbak Ririn, kita ngobrol santai saja. Jadi saat ini kan terhitung mungkin sekitar 90 hari lagi ya, 90 hari lagi itu sudah akan ada gawe besar Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari nanti. Dan kita tahu bahwa dinamika konstelasi politik ini sudah semakin bukan hangat lagi. Kalau saya bilang udah semakin panas dan terang-terangan gitu ya. Kita bisa indikasinya bisa kita lihat bagaimana media sosial kita atau bahkan bukan hanya media sosial, bahkan media pers menyuguhkan hal-hal yang sudah relatif friksi-friksi antar pendukung pasangan calon. Nah, ini dan tidak lepas kalau kita tadi berbicara media sosial, ini tidak lepas dari semakin maraknya berita-berita hoax. Bahkan baru-baru ini Mbak Ririn kita tahu bahwa ada deepfake sekitar bulan Oktober lalu bahwa presiden kita Pak Jokowi itu seolah-olah pandai berbahasa Mandarin gitu. Nah, kita tahu bahwa sejauh ini media sosial sudah sangat dipadati dengan berita-berita hoax ya. Nah, termasuk tadi salah satunya baru-baru ini bulan Oktober lalu bagaimana seorang presiden gitu ya juga kena deepfake gitu bahwa beliau pandai berbahasa Mandarin. Nah, sejauh ini bagaimana sebenarnya Mbak Ririn terkait yang dilakukan oleh pemerintah gitu, khususnya mungkin Mbak Ririn kan pernah di Kominfo lama gitu ya. Apa saja sih cara-cara atau agar hoax-hoax seperti itu tuh bisa terkendali begitu, atau mungkin diminimalisir gitu? Terima kasih Mbak Yuni. Tentunya menjadi sebuah keniscayaan di era digital itu bahwa semua informasi itu masuk ya. Nah, kita sebagai pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan beberapa hal ya untuk antisipasi tersebut, seperti kita melakukan monitoring hoax mingguan, report bulanan dan tahunan itu ada yang kolaborasi tentu kerjasama dengan Kominfo Pusat ya. Terus itu untuk daerah sendiri kita juga punya ya untuk Provinsi Kalimantan Timur. Ada sistemnya ya, yang sudah sistem kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk monitoring berita-berita apa aja sih yang kontennya itu sifatnya negatif dan sifatnya positif yang memberikan reaksi positif terhadap sebuah informasi tersebut yang beredar di masyarakat. Nah, selain kita melakukan monitoring, kita juga di masa pemilu seperti ini kita perlu melakukan sosialisasi edukasi ya,
terkait berita-berita hoax ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kominfo, Mm-mm. Kesbangpol, kolaborasi dengan teman-teman mass media untuk melakukan literasi digital, literasi Oke. cerdas seperti apa sih. Jadi Mm-mm. kita sampaikan langkah-langkah apa sih yang dilakukan, ini termasuk hoax atau enggak, Mm. ini apa, berita ini true Bagaimana atau hoax, membedakan berita hoax sama yang secara beneran gitu. cerdas. Nah, terus apa, kita juga semua lini lah, kita semua Mm-mm. masyarakat komunitas masyarakat, kita memberikan edukasi terkait Ya, untuk utamanya tadi mengantisipasi sosialisasi apa anti hoax ya, tersebut, terutama di masa-masa pemilu seperti ini. Nah, untuk masa pemilu sendiri kan ada beberapa laporan ya, memang ya. masuk masuk ada sekitar apa, isu-isu hoax itu ada sampai 523 lah, ada sekitar itu, Hmm. terkait masalah ini apa, Dalam masalah hoax kurun ini. waktu terakhir ini, bulan terakhir. Nah, itu ada beberapa kan dilaporkan Itu ya, nasional apa itu provinsi? yang nasional, Nasional, secara oke. nasionalnya. Nah, itu dilaporkan kayaknya ada yang di take down, ada sekitar 300 Mm-mm. di take down, sebagian masih on proses. Nah, itu kan ada masyarakat bisa langsung lapor kan Iya, ke ini, ke mana, ke Kominfo pusat untuk apa, melakukan take down ya, bahwa iya. berita ini tidak benar. Sama juga mungkin mekanisme di apa, semua ya, media Twitter, Mm-mm. Facebook, Instagram, kalau kategori ini spam, ini apa namanya, berita hoax ada Mm-mm. kan, itu kita bisa melaporkan. Misalnya kayak di Facebook itu kan bisa tuh minimal 4 orang, jadi Mm-mm. apa, akun tersebut bisa diblok. Oke. Nah, seperti itu. Minimal Nah, ada 4 orang yang beberapa melapor gitu ya. minimal Iya. minimal seperti itu. Oh, ini spam, ini kontennya apa, tidak bagus, Mm-mm. kontennya istilahnya ini hoax, Ujaran ujaran kebencian mungkin. kebencian, itu kan di Undang-Undang ITE jelas Iya. terkait masalah Tapi undang-undang. mohon maaf saya potong sedikit. Sejauh ini take down itu apa masih efektif ya? Saya lihat kan seenggak-enggaknya kalau berita itu memang sudah sempat nyebar terus Mm-mm. di take down, orang kan nggak bisa ngakses lagi. Iya. Nah, kita Oke. kita kalau misalnya secara efektif ya, itu salah satu upaya ya, Iya. effort dari bagian untuk melakukan filtering Mm-mm. filtering untuk hoax-hoax yang beredar ada di masyarakat tersebut. Nah, bagaimana Kominfo sendiri menjangkau lapisan masyarakat ya dalam melakukan Mm-mm, edukasi ini, Mbak Ririn? Kan kita tahu bahwa kelompok rentan itu mm, selain anak muda, mm-mm, lansia, atau misalnya apa namanya masyarakat yang tinggal di daerah yang rural gitu, mm-mm, seperti pedesaan mm-mm, gitu ya. Nah, kita tahu bahwa sejauh ini juga banyak yang beranggapan bahwa salah satu kelompok rentan ini adalah perempuan gitu. Nah, mm-mm, perempuan ini cenderung berpotensi untuk menyebar hoax gitu. mm-mm, Juga beberapa kali kegiatan sosialisasi yang saya lakukan pada mm-mm, pelajar milenial mm-mm, itu, mereka juga selalu mengadu, Mbak Ririn. mm-mm, Eh, Bu, gimana sih Bu kita menyikapi kalau orang tua kita atau bude kita atau bahkan kakek mm-mm, kita mm-mm, menyebar apa namanya di WhatsApp keluarga mm-mm, gitu, mm-mm. apa namanya nge-share gitu Hmm. kan, nge-share hal-hal yang sebenarnya tidak tidak benar gitu. Nah, ini mungkin bisa bagaimana nih Mbak pandangan Mbak Ririn? Mungkin kalau misalnya kalau kayak lewat WhatsApp ya tadi, Mm-mm. discuss kita Mm-mm. sedikit gitu, perlu istilahnya di situ itu kita melakukan secara personal ya, personal, Mm-mm. bahwa kita klarifikasi di situ Mm-mm. bahwa apa ini hoax. Nah, ini ada cari berita pembanding. Iya. Makanya kan misalnya berita itu dari media online apa, Mm-mm. nah media mungkin dari misalnya dari Kompas.com, dari Mm-mm. apa, Tempo, dari apa-apa. Nah, kita bandingkan bahwa itu Hitam.id sebenarnya misalnya. karena kan dari Kominfo pusat sendiri biasanya ada klarifikasi kalau misalnya itu yang lagi viral ternyata Mm-mm. hoax dan sebagainya, itu fake gitu. Nah, itu biasanya sudah ada klarifikasinya bahwa yang berita yang beredar itu fake. Karena ya itu tadi, kita tidak bisa mengendalikan semua orang. Nah, orang kadang nyebar hoax itu apakah sekedar dia cari viral atau Mm. dia cari cuan di balik itu, misalnya dia Mm-mm. video-video konten. Apalagi di masa sekarang kita tahu bahwa banyak buzzer, Iya betul. berbayar yang Mm-mm. eh, melakukan mungkin satu sama lain black campaign karena
mereka dibayar kan, gimana sih kita mereka itu tim itu bisa melakukan pembunuhan karakter ke Betul. calon satu dengan yang lainnya sebagai kompetitor. Nah itu kita juga harus harus ya itu tadi gimana sih A- cerdas berliterasi gitu. iya. Nah, Selain itu mungkin ada nggak, maksud saya apa ya, antisipasi ekstra dari Kominfo, pihak Kominfo dalam menyambut pesta demokrasi kita, khususnya tadi untuk menghadapi buzzer-buzzer ini, ada nggak kekhususan gitu, nah kalau pola-pola yang diterapkan untuk pengamanan hmm, hoax ini? kalau dari Kominfo sendiri kan Mm-mm. udah pakai ya indikator apa Indonesia indikator itu loh Mm-mm. kerjasama untuk monitoring ya monitoring Mm-mm. itu yang data itu bisa kita sosialisasikan dan kolaborasi juga dengan Kesbangpol, Hmm. Bawaslu, Ya, KPU KPU. dan pihak stakeholder terkait ya, utamanya di komunitas-komunitas. Kita tahu sendiri bahwa seperti sekarang ini kan di Kalimantan Timur pemilih terbanyak hampir ini ya 67% Gen Z Gen ya Z, anak-anak iya, muda. anak-anak muda. Jadi mereka itu yang paling rentan sebenarnya scroll main scroll Betul. dan paling gampang kan istilahnya dimasuki oleh hal yang baru terdoktrin ke hal yang baru Menjadi seperti ini. komoditas aktor politik gitu Nah, kira-kira ya, Mbak. makanya perlu pemerintah Provinsi Kalimantan sendiri melakukan kolaborasi. Jadi ya Mm. itu tadi salah satunya. Eh, dengan pihak-pihak Forkopimda, dengan Mungkin ke sekolah-sekolah, ke Kesbangpol, kampus-kampus ya gitu. ada itu roadshow-nya ada beberapa itu dari Pak Kadis Kominfo beserta tim IKP untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Jadi ya semua lini dipakai, Hmm. misalnya dari kanal informasinya punya semua teman-teman kan Kesbangpol, Kominfo, Hmm. tak lihat juga KPU juga kan banyak itu Iya, karena lewat IG, lewat iya. Twitter, lewat website resmi, pokoknya yang Media media sosial ya. sosialnya itu mungkin yang paling efektif ya yaitu yang dari semua Hmm. media kanal itu kan memang media sosial ya yang orang Dapat bisa menjangkau lebih menjangkau luas dan luas, murah murah gitu ya. murah dan cepat Cepat. cepat Mm-mm. gitu loh. Jadi itu salah satunya karena juga kita lihat juga teman-teman dari Kesbangpol, dari Kominfo sendiri Mm-mm. mungkin menggait kayak influencer untuk Iya. melakukan sosialisasi-sosialisasi yang karena dia followernya banyak kan, Mm-mm. followernya banyak, jadi lebih mengenal lah ya ke audiens itu lebih sampai pengikutnya sampai udah ratusan ribu. Mm-mm. Dan kita juga punya ini sendiri kan di Pemprov kan Mm-mm. masing-masing teman-teman dari OPD dari ini ada IG-nya, IG resmi mereka. Jadi dari punya pemerintah provinsi sendiri Mm-mm. juga teman-teman OPD punyalah untuk apa untuk membantu sosialisasi informasi-informasi gimana sih menangkal hoax dan sebagainya. Oke. Nah, kalau dari pengamatan pemerintah sendiri, Mbak Dirin, sejauh ini hoax apa yang paling gencar? Kalau untuk sementara yang ini ya capres kan, Capres ya. capres. Tapi kalau kita sendiri yang Kan apa baru-baru ini juga pelanggaran-pelanggaran lagi hmm, terkait dengan peristiwa di apa Palestina, Israel, itu kemarin Israel, kan sempat juga ada hoax terkait produk-produk bahwa MUI mengeluarkan pemboikotan, bahwa MUI mengeluarkan apa namanya eh, produk produk yang dilarang. difatwakan dilarang gitu. Nah, itu kan juga termasuk hoax yang Hmm. memang sangat apa ya, momennya gitu. Nah, Nah, itu bagaimana itu, ya Mbak? kita kerjasama dengan Kemenak kan. Mm-mm. Kita lihat itu klarifikasinya kan juga dari MUI, Kemenak Mm-mm. melakukan hak jawab Ya. ketika fake itu terjadi. Jadi ada sebuah sifatnya yang sustainable ya, Mm-mm. di counter ketika Mm-mm. berita itu memang tidak benar, biasanya di counter. Memang di sini dibutuhkan kerjasama ya, misalnya dari OPD terkait dengan apa hoax-hoax seperti itu. Sama juga mungkin masalah ijazah palsu apa, Nah, iya. nah seperti itu kan diklarifikasi oleh apa secara cepat ya. Iya. Misalnya dari lembaga yang bersangkutan itu feedbacknya misalnya kayak gitu. Tapi kan kita utamanya ini ya Pak, Mbak ya, utamanya itu terjadi ketika sebuah kayak terdoktrin. Oh ini satu hal yang salah loh sebenarnya, Mm-mm. tapi kita sudah terlanjur informasi itu masuk. Nah, Mm-mm. makanya perlu pencegahan awalnya itu tadi literasi secara cerdas, Iya. literasi digital secara cerdas.
terfilter, tidak. Apalagi kalau sekarang kita tahu bahwa hoax itu tidak melulu melalui tulisan, Ya. atau tidak hanya berbentuk teks gitu ya, teks, Hmm, tapi itu tadi yang deepfake hmm, tadi, hmm, itu juga sangat berbahaya gitu, apalagi terhadap apa ya, kalau itu sampai kepada hmm, kelompok-kelompok rentan. Selagi tidak dalam kelompok rentan saja, ibarat kata eh, yang namanya keberpihakan hmm. itu secara psikologis memang Subjektif. subjektivitas itu sangat Hmm, menentukan hmm, jari kita ini untuk mengeser atau tidak hmm, begitu. Nah, kita tahu bahwa hoax ini juga sudah menyerang tidak hanya masyarakat kelas hmm. bawah ya, bahkan masalah masyarakat intelek pun ya. Kita seperti pendidik Hmm. bahkan. Nah, ini bagaimana ini Mbak Dirin Eh, mak- menyikapi ini gitu loh. Makanya Bu Yuni mungkin perlu ya itu tadi, secara secara komprehensif kita Iya. bicaranya bahwa ini jadi duta hoax. Jadi duta Mhm, hoax itu nggak cuma misalnya itu tanggung jawab pure murni cuma Kominfo, atau mungkin betul. karena ini agendanya agenda pemilu cuma dikesbang aja misalnya Mhm. kelembagaan kita. Tapi semua harus harus jadi duta hoax. Misalnya Seluruh dari elemen. seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen masyarakat, dan di OPD kita. Kita belajar juga lah, misalnya untuk pembanding aja Mbak Hmm, Yuni ya. Kalau di pemerintah provinsi DIY itu semua jadi duta pariwisata. Mau iya, dia organisasi betul. apa, bahwa mereka itu Karena memang pasti dia, promosi. iya, karena memang PAD PAD-nya utamanya, utamanya pariwisata. kontribusi terbesarnya hampir 70% Iya, dari sektor pariwisata dan jasa ya kalau iya. di sana itu. Nah, itu sama mereka. Nah, itu kita juga sama-sama. Kondisi Kalimantan Timur itu kan termasuk di kategori untuk pelanggarannya itu kan masih pelanggaran administrasi ya. Hmm. Misalnya kalau sampai sekarang kan belum ya, misalnya yang hoax yang nyerang teman-teman caleg itu belum ada Belum, sampai belum. sekarang ya. Sampai yang laporan report Tapi terakhir itu capres, belum, ya biasanya masih capres, capres masih saja. capres. Tapi kalau untuk caleg-caleg sendiri mungkin lebih ke arah pelanggaran administrasi. Ada berapa mungkin APK, apa Hmm. apa alat ALKK, APK, APK, alat pelaga APK itu kampanye. aja yang belum, mungkin sudah kadaluarsa di apa masa berlakunya, terus tidak pada tempatnya yang Hmm. dilakukan pengamanan dan sebagainya. Tapi kalau secara ini kan ini ya apa, mungkin mungkin yang sifatnya hoax belum ada sih kalau di Kalimantan Timur. Tentunya kita mengharapkan menjadi sebuah itu entry point tersendiri ya, masyarakat Kalimantan Timur menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang bisa berliterasi dengan bijak dan menjaga kondusivitas ya, Iya. terutama di masa-masa menjelang pemilu seperti ini. Jadi harus sama-sama ya, kita pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan dukungan ya, dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Gimana caranya untuk mengantisipasi hoax, Iya. nggak cuma hoax pemilu tapi semua hoax ya. Semua hoax. Nah, Hoax, bahkan hoax itu di dunia pendidikan juga banyak. banyak gitu. Banyak. Jadi Di itu membutuhkan tantangan sendiri ya, bahwa karena tadi di kalau dunia tadi ilmu pengetahuan lah, namanya itu hoaxnya juga luar luar biasa. biasa gitu. Jadi ya ada unsur subjektivitas, Hmm. kadang misalnya fanatisme terhadap sesuatu, fanatisme. Mungkin kalau misalnya pencapresan, kalau dia capresnya dia tokohnya dia Dia itu, dukung, oh yang dia dukung mau si A, mungkin B, C di mata iya, dia juga apa, iya, dia underestimate semua, no way. nggak ada Nah, benarnya seperti itu lah dia ada gitu. benarnya. Demikian juga mungkin kalau dia ke calon C, mungkin tidak akan melakukan sikap yang fanatisme berlebihan. Makanya itu kenapa kita apa menjadi pemilih yang juga apa cerdas, Rasional, rasional, cerdas, iya, rasional. Karena kadang orang, kalau orang bahasa di sini, kita di sini pecakut ya kan, iya, di sana duduk manis di atas, sudah mereka bercanda-canda gitu. bercanda-canda, tidak ada masalah. Jadi menjadi sebuah ini, jangan sampai energi kita untuk membangun Kalimantan Timur kalah cuma karena Betul. masalah gontok-gontakan. Apalagi posisi sekarang Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara ya. Betul. Jadi membutuhkan dukungan luar biasa dari seluruh masyarakat untuk proses itu bisa sustainable, bisa berjalan lancar Jadi seperti jangan yang kita harapkan. terkuras energi ke hal-hal yang
sifatnya sifatnya negatif. negatif tadi, termasuk hoax, bagaimana Ya, memperdebatkan hal-hal yang tidak seharusnya. wasting time. Iya, apalagi kalau kita pikirkan nanti di pilpres ini nggak lama sekian bulan sudah pilkada gitu. Ya, Belum tentu nanti misalnya partai A dan partai B ini sekarang ya, sedang berlawanan berseteru karena masalah dukungan, masuk nanti tiba-tiba kabinet. bisa berkoalisi di Ya, daerah gitu ya, ya. Bisa berkoalisi lagi loh nanti. Jadi ya, hati-hati jangan sampai menyisakan luka yang dalam seperti halnya kampret dan cebong pada masa masa lalu lalu gitu. ya. Nah, seperti itu dan Itu eh, luka yang menganga sampai sekarang saya lihat gitu. itu menjadi tantangan kan Iya, dari seluruh pucuk pimpinan ya gimana sih kita istilahnya jangan sampai rasa kesatuan bangsa kita kebangsaan kita tertoreh lagi iya. untuk kedua kalinya untuk hal-hal seperti itu. Mungkin mungkin ada tips ini Mbak Ririn sekali lagi ini untuk masyarakat kita dalam hal menghadapi apa pemilihan presiden dan wakil presiden ini. Karena bagaimanapun ini sudah penggiringan-penggiringan isu-isu Opini opini ya. black campaign itu Hmm. sudah sangat marak begitu Hmm. dan itu tadi kembali bagi mereka yang secara subjektivitas mempunyai dukungan ke calon A calon-calon tertentu Hmm. misalnya, Hmm. nah itu akan tidak berpikir panjang dan bahkan menelan mentah-mentah gitu, nggak jauh-jauh. Saya sendiri punya sebuah grup gitu Hmm. ya, grup organisasi gitu, itu juga masih ibu-ibu gitu masih Hmm. dengan gencarnya tanpa berpikir panjang ini bener apa enggak, ini apa ya beritanya masuk akal apa Hmm. tidak gitu. Nah, ini nih yang kira-kira tipsnya apa ini Mbak Ririn untuk masyarakat supaya paling tidak Hmm. dia adalah keingintahuan untuk menggali sebuah informasi itu Hmm. secara dalam gitu. Hmm. Jadi ada beberapa ini ya cara Mm-mm. untuk apa menangkal hoax. Pertama, memeriksa ulang judul berita provokatif. Mm-mm. Ini judulnya kan kadang Judulnya antara aja udah judul sama pasti dalamnya berbeda. beda karena Pokoknya kalau ngejar provokatif tuh viewer kan ya biasanya. maksudnya kalau jelek pasti jelek banget gitu Ya, judulnya ya kan. tapi Terus kalau dalam bagus 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 banget. Nah, mana itu sudah nah, sudah dipertanyakan ya, patut tendensius. dipertanyakan. Nah, Iya. tendensius. Kedua, meneliti alamat situs web tersebut. Apakah Oke. itu resmi atau tidak? Nah, Mm-mm. kita punya data resmi kan Mm-mm. semua institusi web yang ada di Indonesia itu apa aja. Mm-mm. Nah, terus tiga, membedakan fakta dan opini. Nah, Mm-mm. kan fakta itu apa, opini apa? Jangan sampai apa ter ini ya ter ini kan cuma opini si A, misalnya opini Iya, sudah seakan-akan ya, sementara faktanya tidak seperti itu. Nah, eh, makanya perlu istilahnya dicermati, pembanding. makanya Narasumber lain mungkin ya. Mungkin Mm-mm. membutuhkan informasi sumber-sumber yang berbeda ya. Ya untuk Ada referensi kan, untuk referensi ya. referensi terus keempat cermat membaca korelasi foto dan caption yang provokatif. Oke. Kadang antara antara Gambar. gambar sama apa foto itu kan sama kalimat-kalimat tak apa judul-judul titelnya itu Iya. kan biasanya provokatif. Meskipun mungkin kalau standar pemberitaan memang ada beberapa hal yang mungkin harus makjleb orang Iya, langsung harus menarik. Sementara menarik. di satu sisi, kalau posisi media itu memang disarankan untuk marketing ya, membuat berita itu Makanya yang menarik. ya Jadi kadang itu dibikin agak heboh. spektakuler, agak, tapi ya itu tadi, kadang-kadang tidak tidak pada tempatnya begitu Ya, meletakkan judul itu. karena ya itu tadi mereka kan ya itu Bombastis tadi gitu. bombastis Mm-mm. karena dia ngejar viewer banyak, ngejar pemasukan kan semakin mungkin banyak iklan kan kalau viewernya Iya, semakin iya. banyak. Nah, dapat dapat di pencarian Google Image ini foto editan atau enggak atau foto Mm-mm. itu kan bisa itu Dengan di by memanfaatkan Google system. Image Nah, ya. terus ketika mungkin ikut dalam dalam komunitas daring Mm-mm. seperti apa sumber-sumber yang ada itu kan ada ya Iya, apa namanya yang komunitas-komunitas daring, komunitas yang anti hoax itu kan iya, ada yang iya, punya iya. Polri, punya Mm-mm. Kominfo juga ada. Nah, untuk apa atau untuk melaporkan hoax itu kan ada mekanismenya ya Mm-mm. di Kominfo lewat aduan counter Gmailnya Kominfo. Nah, itu bisa dikirim aduan, nanti diverifikasi, terus kerahasiaan pelapor juga akan dijaga dan ini dapat dilihat ya di laman web
trust positifnya Kominfo Trust ID ya, positif Kominfo Go ID. ID ya, Oke, nah ini masyarakat, bagi masyarakat yang memang ingin berpartisipasi aktif dalam menangkal hoax ini, kalau mendapati link atau berita-berita hoax itu bisa dilaporkan secara langsung ya, melalui email ya, ya, melalui ini ya, email aduan email konten aduan konten Gmail Kominfo Go ID. Gmail Kominfo Go ID. Heeh. Jadi nanti Kominfo akan langsung merespon nih. Ya, ada verifikasi, Sampai ada admin-adminnya. verifikasi, kalau terbukti memang itu salah, nanti langsung take down gitu Ya, adminnya. ada Langsung sampai ke take langkahnya down. ke take down ya. Sama mungkin kayak di medsos tadi yang saya sampaikan ulang Heeh. tadi, kalau memang itu dianggap itu Misalnya konten video Facebook, porno heeh, Facebook itu kan ada standar berapa orang itu yang lapor. lapor itu anu apa ke take down itunya apa namanya akunnya tersebut ke Oke. take down. Makanya kita juga ya itu tadi hati-hati juga kan misalnya kita follow like ke mana ke akun-akun yang tadi saya bilang akun yang banyak konten hoax Mm-mm. memang mungkin dikondisikan ya yang istilahnya dia berafiliasi dengan aliran tertentu yang istilahnya misalnya menyebar kebencian, misalnya dia radikalisme apa dan sebagainya yang cenderung akhirnya isi-isinya di situ itu konten-kontennya itu banyak konten hoax gitu loh yang Oke. disebarluaskan. Jadi memang harus kita teliti betul gitu loh. Misalnya kita follow like terhadap apa konten-konten atau akun yang sifatnya memang hobinya menyebar hoax gitu. Oke. Nah, ini mungkin kembali ke deepfake yang Hmm. apa namanya? Video hak deepfake menjelang pemilu Hmm. 2024 ini. Jadi kan kita tahu bahwa sebagai mitigasi seiring perkembangan teknologi ini, kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence Hmm. itu memang sekarang menjadi senjata ya, Ya. senjata untuk menyebarkan hoax itu gitu. Sementara itu akan sangat berbahaya bagi orang yang memang Tidak diserang. tahu. Mungkin kalau cuma untuk candaan atau Hmm. guyonan itu Meme itu masih ya, meme-meme itu masih in. Tapi kalau sudah sifatnya seperti kemarin hmm. yang seperti Pak Jokowi Hmm. dibikin seperti itu. Nah, ini kan secara profiling, Hmm. kemudian apa namanya? Dalam beberapa kasus politik dan sosial itu yang terjadi di platform digital, persebaran itu disinyalir masih sangat masif gitu. Nah, ini ada nggak seiring ini kan teknologi ya, Hmm. berbicara teknologi Hmm. gitu. Maksudnya bagaimana cara pemerintah sendiri mengcounter ini gitu, yang deepfake ini, Kalau video. misalnya deepfake itu kan biasanya ada klarifikasi feedback ya. Tadi Ya. saya sampaikan hak jawabnya misalnya bahwa itu misalnya apa dari humas ya, humas Mm-mm. kepresidenan biasanya menyatakan bahwa itu apa tidak benar atau dari humas mass medianya dari tim di sana itu pasti melakukan satu terus biasanya juga langkah kedua juga mungkin ada ya itu tadi ada pelaporan Mm. nanti ya biaya-biaya di take down kayak gitu itu nah, biasanya memang di Kominfo pusat sih itu Iya, yang take down tapi itu secara data banyak, yang maksudnya di take down iya ya di nah take down. sebentar Mbak ya apa kemarin itu dari 623 apa ya. Nah, itu Ya, mungkin bisa itu disampaikan ini gambaran untuk ya masyarakat bahwa Kominfo ini selama ini sudah bekerja dan hasilnya men-take down beberapa eh, berita gitu ya. jadi mungkin ada penanganan untuk isu hoax utama tadi Iya. pemilu apa itu temuan isu hoax pemilu itu ada 101 dengan total sebaran 525 dan ditindaklanjuti 378 jadi by Se- proses. Nah itu pengajuan take down itu yang hoax itu yang dari Facebook sendiri ada 455 Oke. terus dari Twitter 11 dari IG 1 Mm. TikTok 25 Snack Video 17 YouTube 17 jadi ada total 526 sementara yang diajukan juga 526 nah ini yang di take down by proses 378 Mm-mm. sementara yang sisanya sedang ditindaklanjuti 148
Oke, lumayan. Jadi memang apa, ya itu tadi, mereka punya report mingguan ya. Kebetulan dulu saya pernah ikut di waktu masih ini ya, di grup mereka ada Mhm. isu hoax tiap hari itu di-report, dilaporkan harian. Selain laporan masyarakat, memang ada tim khusus Mhm, yang menyaring ya, ngelola, Mbak, ya? heeh heeh. Iya. Yang ngelola untuk apa, penanganan hoax itu ada direktoratnya sendiri, maksudnya di IKP, Dirjen IKP, ada yang memang khusus nangani hoax itu. Oke. Nah, jadi sekali lagi mungkin kita closing ini Hmm, waktunya sudah 30 hmm. menit. Kita nggak terasa Mbak Rini sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang, tapi mudah-mudahan nanti di Next time, next time tea time ya. kita juga bisa ngobrol panjang lebar lagi. Closing statement Mbak untuk tip bagi masyarakat supaya terhindar dari hoax. Buat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami dari Provinsi Kalimantan Timur, yang kami sampaikan bahwa untuk mencegah hoax, saring sebelum sharing, menjadi seorang membaca literasi yang cerdas. Mungkin itu, Memperkaya nah, literasi dan sharing sebelum belum saring. saring. Nah, Mungkin jadi juga kalau kalau saya sih menyarankan juga puasa berita, sedikit berpuasa. Jadi membacalah jangan terlalu banyak, tapi dibaca baca sesuatu tuh sampai tuntas, sampai habis gitu. detail ya, Detail, jangan cuma judul sama di di atas atas. headline-nya doang, nanti di dalamnya menyimpul-nyimpulkan sendiri kan kebanyakan Ya, seperti itu. ya. Tapi semuanya ingin tahu nih yang berita ini, berita. Tapi lebih bagus kalau berita itu nggak terlalu banyak-banyak dibaca, secukupnya saja, tapi tuntas. Tapi harus dari sumber berita yang Dan harus dari media yang sumber berita jelas yang selama jelas ini dan tidak. mencari pembanding. Tapi mudah kok sebenarnya membedakan berita mana yang benar, mana yang Mm, patut kita ragukan. Misalnya dalam berita itu kalau narasumbernya cuma satu misalnya. mm, Nah, itu kan artinya ya patut dipertanyakan. Nah, iya, artinya dalam sebuah berita itu paling tidak ada lebih dari satu narasumber sumber sebagai pembanding. pembanding. Nah, oke. Mm. Sobat Busam, saya Triwahyuni dan saya harus undur diri. Terima kasih Mbak Ririn waktunya Mm, sudah datang ke Busam ID. Eh, sama-sama Mbak. dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu dalam tea time berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang.